Kalau ku pandang kelip bintang menjauh di sana, Saya ku dengar melodi cinta yang menggema. terasa kembali gelora jiwa mudaku. Karena bersandung alna lalu semeru kopi dan Hai semuanya, balik lagi di channel YouTube gue. Kita mengudara bareng lewat rupa dan juga suara. Di mana lagi kalau bukan di iPodcast. Yes. Senang banget, ramai banget hari ini guys. Jadi ini sesuai permintaan dari editor dan juga anak teknisi ini ya. Karena kan kemarin di episode sebelumnya narasumber gue cowok-cowok semua gitu kan. Kayak aduh gak semangat katanya gitu. Enggak ya. Tapi hari ini gue kedatangan tamu-tamu nih, cewek-cewek cantik. Ini boleh diperkenalkan terlebih dulu guys. Mungkin dari yang sebelah sana silahkan. Halo, aku Nda. Aku enggak ya Nda. namanya ya. Panggilan aja, panggilan aja. Panggilan. Boleh nanti Instagram di bawah ini Boleh. aja ya. Oke. Yang ini yang tengah Halo, aku Pute. sok cantik. Bukan dirinya sendiri. Oke. Yang ini Dan aku Sophie. ya, jadi ini ada Nda, ada Pute dan juga ada Sophie gitu. Sebenarnya yang mau gue undang tuh gak cuma mereka bertiga, ada 3 orang lagi gitu kan ya. Tapi kebetulan gak bisa datang ya. Iya. Kemana tuh yang 3 orang lagi guys? Sibuk. Iya sih bener. Ada yang mungkin ada di luar kota ya. Iya. Ada orang di luar kota dan 1 orang mungkin lagi ada keperluan yang gak bisa ditinggalkan juga gitu. Ada Neni dan juga ada Dila dan ada Opi gitu ya. Nah, karena memang ada kalian di sini, kalau misalnya kalian penasaran terus mereka bertiga tuh siapa sih? Nah, gue bakal describe dikit juga nih. Jadi mereka ini adalah sahabat-sahabat gue. Oke, ini sahabat gue sebenarnya ini teman-teman ketemu di pada saat kita kuliah Iya, gitu kan. pertama masuk. Masuk kuliah gitu. Jadi kalau misalnya kita hitung sekarang kita semesternya udah semester berapa gitu ya. Udah lebih dari 4 tahun kita temenan gitu. Jadi satu sama lain dan dari awal pertama masuk sampai sekarang tuh membernya itu ada 7 orang gitu. Ini kan 4 nih, 3 lagi nggak ada jadi 7 gitu. 7 orang sebenarnya gitu. Dan karena banyak banget yang request ke gue gitu dari Spotify yang maksudnya dari apa namanya podcast yang gue di Spotify itu guys, yang di audio sama yang sekarang tuh banyak banget yang request tentang circle pertemanan gitu. Jadi kenapa gue ngajak kalian semua gitu biar kalian tuh mengungkapkan gimana sih circle pertemanan kalian masing-masing gitu kan. Pasti kalian juga punya teman dong selain di sini guys. Iya dong. Pasti dong. Ya gitu. Nah, makanya gue penasaran banget gitu. Pengen tahu dari sahabat-sahabat Ipo gitu kan ya mengenai pendapat-pendapat mereka tentang pertemanan gitu. Oke. Jangan tegang, biasa aja. Ini bukan acara ada indigo-indigonya bukan. Ini tenang aja gitu. Kalian jangan jadi diri sendiri aja, tenang aja. Iya, siap. Gitu, Mau ini ya. diinterogasi Iya dong, kita ngobrol-ngobrol aja gitu. Gue nggak bakal, maksudnya nanya-nanya yang kayak gimana. Kita ngalir aja gimana kita lagi gibah nggak, maksudnya lagi diskusi ya, maksudnya, Tentang gitu. manusia. Tentang apa? Bener sih ya, manusia. Tapi sebelum itu mau nanya dulu nih, gimana kabar kalian? Kita kan udah lama juga nggak ketemu nih sama kalian juga. Udah gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Kemarin sempat down sih, Sakit ya, benar. Tapi sakit. sekarang udah sehat. Alhamdulillah, dan bisa kumpul lagi sekarang. Iya dong, Alhamdulillah. bisa lancar lagi kita Iya, diskusinya. diskusi tentang Manusia. Benar. Kalau Putri, Alhamdulillah, baik. Baik-baik aja sih aku mah. alhamdulillah ya. Kalau misalnya kalian pernah lihat di YouTube juga, ini anak YouTuber juga. Amin. Ya. Boleh di subscribe ya mungkin. Oh boleh, Putri RWJ guys. Bayar ya, maaf bayar ya. Masih di sini promote. Ini ya, Sophie apa kabar? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah sangat baik. Hati baik. Dikarenakan sesuatu. Alhamdulillah sangat baik. Saya tuh baru pulang liburan. Oh, pantesan ya Wak. Muka-muka ini ya. Senang Senang ya. Oke, alhamdulillah kalau misalnya kalian semuanya baik dan mudah-mudahan teman-teman kita yang nggak bisa datang sini pun baik gitu kan ya. Kangen banget sih kita kumpul-kumpul, maksudnya biasanya kan kalau misalnya kita kuliah dari awal masuk sampai sekarang kan
kemana-mana bareng ya, Bareng, maksudnya ya. bolos bareng, Iya. gitu kan ya. Nyontek Kalau bareng. Nitip absen bareng. Nitip absen Pasti. Ke WC pun Bareng. gitu kan ya, itu faktanya gitu. Makan apalagi Iya. bareng ya. Ngampar. Ngampar. Kita tuh favoritnya tuh kalau makan di kampus adalah nasi, usus sama endog, guys. Iya, dicampur-campur, guys. Dan itu Dan satu itu iya, apa satu sih? tempat, Satu gitu tempat ya. bareng-bareng. Kayak ngampar aja gitu. Kita mah ada anaknya apa tuh ya? Bukan hedon ya? Ya, jauh dari kata hedon. Kita nggak ada hedon-hedon. Nggak ada hedon. Kelihatannya aja mungkinnya gitu, pencitraan ini mah gitu, guys. Oke, mengenai pertemanan nih, gue pengen tahu banget nih menurut kalian bertiga gitu kan, mengenai circle pertemanan kalian sekarang nih, mungkin udah usianya udah bisa disebut mau beranjak dewasa gitu kan ya. Circle pertemanan kalian gimana sih? Siapa aja yang boleh jawab, silahkan. Siapa dulu? Siapa? Mau dipilih? Jangan dong ya. Kalau aku dulu kayak Nah, boleh. kalau menurut aku gitu kan, semakin kita dewasa tuh circle pertemanan tuh semakin mengerucut menurut aku. Makin kecil ya. Iya, makin kecil. Dimana yang tadinya memang kita berteman gimana ya, banyak pertemanan yang gimana ya? Susah. Bener-bener susah. Susah ku Indonesia mah. Oh ya udah maksudnya aja, nggak apa-apa, ada editor ini translate di bawah ini ya. Jadi Oke. menurut aku pribadi, menurut aku gitu kan, Iya. Tahu dari kalau pertemanan itu jadi emang di kuliah ya, di kuliah ini emang kalau misalkan beda sama yang dulu gitu, yang emang bener-bener temen tuh kayak gini banget gitu, gini banget gitu. Kalau Kemana-mana misalkan bareng gitu kan. menurut aku gitu kan, kalau misalnya di kuliah tuh banyak ada yang bermuka dua menurut aku pribadi. Udah tau lah sisi Ya yang sisi kebenarannya gitu. positif dan negatifnya juga memang bener-bener individual tuh, bener-bener individual. Ada yang kadang baik di depan dan emang kadang di belakang tuh emang musuh banget kita gitu. Oke, Menurut jadi aku circle pertemanannya semakin dewasa semakin kecil ya, dan semakin terlihat Semakin mana terlihat. teman Nah, dan itu. mana yang bukan teman gitu. Kalau menurut ada yang lain? Tapi di samping itu emang kita ketahuan kan temen, oh inilah bener-bener temen Temen. gitu, yang bener-bener nganggap kita itu temen, apa itu ngerti sama kita seutuhnya, maksudnya apa-apa tuh oh ya ini yang dinamakan temen, baru paham gitu kalau seusia segini. Tapi di sisi lain tentang wawasan pertemanan, bahkan dunia pertemanan yang sesungguhnya itu lebih luas loh. Benar. Ya, wawasannya lebih luas, tapi teman yang sebenarnya teman itu lebih Sedikit, mengerucut, ya. lebih sedikit. Benar. Ketahuan mana ya benar-benar teman dan mana yang benar-benar bukan teman gitu. Benar. Dan menurut aku juga sih, aku pribadi ya, menurutku benar-benar beruntung gitu di perkuliahan, karena aku dengar dari orang lain ya, katanya dunia perkuliahan itu nggak ada yang namanya kubu-kubuan, sahabat, temen yang benar-benar temen tuh nggak ada. Tapi aku rasain sendiri ya. Sekarang Beda kan? aku dapat gitu teman-teman yang benar-benar temen gitu. Jadi yang orang lain bilang kuliah itu individual, nggak ada yang namanya sahabat, teman deket tuh nggak ada. Tapi aku beda gitu. Aku bisa ngerasain temen yang benar-benar teman ya, meskipun cuman segelintir orang lah, nggak banyak gitu. Kalau pas SMK kan banyak teman kesini kesana, cuman ya udah kita deket biasa, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan kita bareng-bareng Dari awal sampai akhir bareng-bareng. Itu benar-benar suatu keberuntungan dan perlu disyukuri juga sih. Benar banget sih, karena Sumpah merinding. Iya, emang sumpah merinding. Dan maksudnya gini ya, pertemanan itu kalau yang berarti stigma ya, itu mengenai stigma bahwa ketika lo masuk ke perkuliahan itu nggak akan ada gitu yang namanya pertemanan gitu, adanya semuanya individualis gitu. Apalagi kalau misalnya udah menuju akhir mengenai tugas akhir dan lain sebagainya, itu udah nggak ada gitu pertemanan, persaingan yang ada Iya, gitu. bener banget. Bener Meskipun kan? kita sahabat gitu. Tapi bener sorry itu gue pengen lulus duluan men gitu kan, banyak yang kayak gitu. Tapi yang benar kata Anda, yang gue rasain yang harus patut gue syukuri adalah punya teman-teman kayak lo semuanya yang bisa apa ya, yang masih gue tuh bisa rasain teman yang kayak rasa SD tuh ada gitu. Iya, bener banget. Ngerti gak sih kalau misalnya dulu waktu SD tuh ya, kita kan temen tuh bener-bener gini, karena Putri kan gini banget gitu kan. Kita tuh nggak tahu cara apa ya, nggak tahu maksudnya permasalahan
konflik dalam pertemanan tuh jarang Nah, banget waktu jarang kecil banget. gitu kan. Waktu kecil pasti kalian juga punya dong sahabat waktu SD, Iyalah, sahabat pasti, waktu pasti. SMP, SMA sampai sekarang Iya. pasti punya gitu. Tapi selalu ada perbedaannya gitu. Iya. Termasuk sekarang kita pas lagi kuliah gitu kan. Jauh banget perbedaannya. Jauh banget gitu kan. Dan tadi kan kalian udah sempat bertiga mungkinnya gue bisa simpulin bahwa pada saat sekarang circle pertemanan kalian adalah kalian lebih tahu mana yang teman, mana yang bukan teman. Nah, itu. Cara membedakannya menurut kalian tuh kayak gimana? Mana yang oh ini teman gitu karena apa, dan ini oh ini bukan teman dan karena apa gitu. Gimana tuh? Kalau menurut aku, Nah, kalau misalkan menurut aku mana teman itu yang saling membantu, oke. saling membantu, saling melengkapi, Mhm. dan saling ya maksudnya saling, kalau misalkan dia butuh ada, gue butuh ada gitu, kayak gitu sih menurut aku. Saling membantu. Saling membantu, Iya, iya, oke. Kalau menurut aku sih intinya saling mengerti. Mhm. Mengerti dengan situasi, kondisi baik diri kita sendiri maupun kita terhadap dia atau dia terhadap kita, apapun kondisinya ya mengerti. Meskipun contoh ya, nih aku egois, dia tahu aku egois, berarti dia tuh harus bisa gimana Ngertiin. sikapnya itu terhadap aku tuh harus gimana Iya, gitu benar. kan. Benar banget. Jadi intinya jangan terlalu egois, lah dia mah gitu ini biarin nanti jadi dia nggak gitu, oh emang dia mah sikapnya kayak gitu ya udah biasa aja gitu kan. Oke. Harus bisa menerima apa adanya lah gitu. Iya, mengerti dan juga menerima apa adanya. Kalau menurut Anda? Setuju sih, udah kejawab tadi jawabannya sama Sophie. Benar. Jadi kita harus saling ngerti satu sama lain sih intinya, dan bener juga harus, enggak harus sih, cuman mungkin lebih diusahakan ketika kita butuh dia ada gitu. Iya. Meskipun kalau harus sih mungkin setiap orang Iya, punya kesibukan benar. masing-masing ya, dia punya keperluan mungkin. Tapi diusahakan ya. mungkin diusahakan atau gimana ya, bikin satu sama lain tuh enak gitu. Jangan Kalaupun misalnya buat suatu kondisinya Nggak memungkinkan gitu. gue butuh bantuan Enda nih, tapi Endanya nggak bisa, gimana caranya Enda menyampaikan sorry-nya, sorry gue gak bisa itu kan, Nah, masih iya. banyak cara lain gitu. Yang penting guanya ngerti dan Endanya pun ngerti maksudnya Dengan ngasih kayak gitu. saran apa kalau saran Benar. kan bisa membantu kan, kalau Iya. dengan cukup dengan saran juga. Yes, gitu, bener banget. Dan kayak gitu sih. menurut gue pribadi pun manusia kan hakikatnya nggak bisa hidup sendiri ya. Nah, Ya iya, nggak sih? heeh. Manusia Bener itu adalah banget. manusia makhluk sosial yang memang mau hidup tuh harus ada orang lain gitu kan. Bergantung Bener. sama orang lain tuh bener gitu kan. Salah satunya mungkin kita berdampingan dengan yang namanya teman gitu. Kalau misalnya lo nggak punya teman, lo mati men. Iyalah. Iyalah. Lo nggak punya teman, lo mau hidup sama siapa gitu. Dan yang paling gue percayain adalah ketika kita banyak teman, banyak pintu rezeki gitu. Ya, Bener benar. Tapi ketika kita punya sedikit sahabat, kita itu banyak pintu apa ya, maksudnya ketenangan hati gitu. Iya, benar. Karena teman sama sahabat itu sebenarnya beda, Beda. gitu kan. Bedanya beda banget. Beda banget nih apa? Karena udah nyebut beda banget kan. Iya, beda banget lah kalau sahabat itu benar-benar tahu kita yang dalamnya, luarnya, busuknya, buruk baik gitu. pokoknya. Bobroknya Ya, gitu bobrok. kan. Dan namanya sahabat itu bisa melindungi, ya maksudnya kita punya aib nih, contoh kita punya aib, dia tuh nggak mungkin ngumbar-ngumbar aib itu. Ya Yes. meskipun yalah namanya orang pasti bisa ngomong aib, cuman tahu batasan lah. Yes. Nggak beda lagi sama teman-teman tuh kebanyakan pengennya ngejerumusin yang lain gitu. Setuju. Mungkin kalau boleh gue simpulin lagi adalah kalau teman itu kalau dalam pertemanan masih kemungkinan besar ada persaingan. Tapi kalau dalam persahabatan kemungkinan besar tidak ada persaingan gitu Yang kan, ada ya. saling bantu sih. Nah, gitu. saling Dan itu support. yang gue rasain ketika gue bersahabat sama kalian semua. Tolong kasih efek sedih. Sweet. benar. Oke, jenis-jenis teman menurut kalian yang kalian tahu nih, misalnya selama kalian hidup berapa tahun? 22 tahun di dunia ini kan berarti punya teman. Tua ya, kita. Gue pengen tahu jenis-jenis teman yang menurut kalian masing-masing tuh ada apa aja sih? Misal ada teman yang goblok gitu kan. Sorry itu saya goblok tuh yang nggak bisa dengar. Kalau bahasa Sunda kan goblok. Iya. Dengar kan? Teman goblok misalnya. Yang nggak bisa dengar saran orang, Nah. pendapat orang, nasihat orang gitu kan, gimana diri Iya. sendiri. Kan teman goblok namanya gitu. Mungkin ada lagi teman bucin misalnya, bucin mulu kan ada misal ya. Gue nggak kenapa lo Saya bucin. Iya. Misal ya. Nah menurut kalian bertiga nih jenis-jenis teman yang menurut kalian
ada selama 22 tahun hidup di dunia ini apa aja? Teman hidup. Kamu tuh. Oke, bisa itu pun teman hidup pun ya, termasuk jenis teman. Teman hidup yang gak jadi. Maksudnya Mudah-mudahan. Kat tolong ya. Nah, Wenda. banyak sih jenis-jenis teman kan. Selama hidup 22 tahun ya, udah ketemu sama teman yang baik di depan tapi busuk di belakang. Maksudnya busuk tuh ke kita gitu, Yes, bukan kelakuannya ya. Kayak mungkin ada pikiran gimana gitu. Ada teman gitu. Terus temen yang datang pas butuh aja banyak banyak emang. Iya, giliran curhat ngechat Kagak curhat, lagi happy, lupa ada. ada yang kayak gitu. Terus temen yang bucin juga ada, dan saya juga termasuk mungkin yang bucin ya. Gak salah, Gak salah. manusia butuh cinta. Jomblo ada. Temen hidup ada, Teman yang jomblo juga banyak ya. temen yang udah ditipu sama Pak Boy ada. Bener, ada banyak. Banyak Bener sih. Masih banyak sih sebenarnya. Jenis-jenis teman yang menurut Bunda bener. Banyak banget Kamu sih. menurut Put? habis. Bener sih yang dikatain sama Anda, benar juga. Ada juga yang temen goblok di selama 22 tahun ini ada. Pasti ada. Versi lo temen goblok yang kayak gimana? Ya begitu, yang datang saat butuh, dan dia sangat gimana ya, kalau menurut gue sangat percaya gitu dengan obrolannya gitu kan, Dengan pedenya gitu. Tapi pas waktu ketahu gimana ya jadi maksudnya kita tahu gitu sifat aslinya, loh kok kayak yang betul gitu di depan kita kayak gitu, di Ngomongnya belakang baik-baik gitu. ternyata di belakang gitu ya. cek Sunda mah Siga nu jika seleten gitu geuning gengs. Oke, kalau menurut Sopi, Kalau lanjut menurut Putri tadi temen goblok ya. jangan ngeliat gua dong gobloknya. Lihat editor aja temen goblok. Nyambung nih. Selama hidup 22 tahun baru ngerasain, baru dapet yang bener-bener menurut aku yang pribadi, oh gue pernah ngerasain punya temen yang bener-bener goblok loh gitu. Dan itu ada gitu. Dan itu ada goblok menurut aku pribadi itu seperti kayak gini. Dia itu teman tapi nggak berasa teman. Temen tapi Tapi nggak nggak berasa berasa teman. Oke. Teman tapi nggak berasa teman. Contohnya kayak gini. Kita itu sering ke dalam suatu perkumpulan ataupun pertemanan lah, sering ada kumpul bareng, tapi di satu sisi saya itu nggak pernah dianggap oleh seseorang, Nggak salah pernah satunya dianggap. gitu. Meskipun mau dari mereka apa siapa, pokoknya aku selalu ada di situ, tapi Nggak dianggap keberadaan ada. aku nggak selalu dianggap gitu. Angin lalu. Nah, tapi cuma aku aja yang nggak dianggap Cat. Mereka tuh dianggap, yang lainnya cuma aku aja yang nggak dianggap Jadi gitu. itu menurut versi Sophie Iya, teman versi yang aku. goblok gitu. Lumayan sih. Banyak sih menurut gue juga teman, jenis-jenis teman tuh ada benar, ada teman yang bermuka dua, ada teman yang bukan rasa teman, Nah. ada teman tapi mesra gitu kan, terus Teman ada rasa pacar ya. teman rasa pacar banyak gitu. Teman rasa pacar gitu kan banyak, terus mungkin itu yang belum dikasih kepastian kali ya. Iya. Kayak siapa sih, ada ya? Iya, ada emang di pertemanan kita juga. Banyak banget gitu. Kasihan ya. Kasihan banget. Menunggu-nunggu. Iya. Kalau gue mah nggak mau digantung. Sama gue juga ya. Jadi menunggu. Temen apa tadi? Temen tapi mesra gitu kan, ada juga temen yang lagi datang lagi butuhnya doang, terus ketika kita butuh mana ada lu gitu kan. Ada juga temen yang pengen temenan sama kita cuma pada saat kita itu lagi di atas doang. Nah, Ya. misal nih Putri lagi hits banget gitu, trending satu di YouTube. Anak misalnya, itu loh. misalnya. Ada juga sosok temen yang kayak datang ngedeketin Putri cuma karena pengen pansos doang gitu kan. Banyak itu yang kayak gitu kan. Itu banyak banget gitu. Dan itu silahkan mungkin komen aja ya di bawah ini menurut kalian versi kalian tuh yang kayak gimana gitu, jenis-jenis temennya gitu kan. Boleh nambahin. Jadi yang benar-benar teman itu adanya jadi hukum alam, benar nggak sih? Benar. Hukum alam. Hukum alam itu menentukan temen
yang sebenarnya. Nah, yang sebenarnya. Iya benar. Yes. Jadi kalau pengen tahu teman kita yang sebenarnya siapa, lihat aja ntar. Iya. Di akhir siapa iya. yang Yang masih selalu bertahan ada, gitu. Benar. Dan menurut gue pun yang benar-benar teman itu adalah gini ya, kalau benar gak sih, karena manusia hakikatnya adalah saling membutuhkan gitu kan, nggak bisa hidup sendiri gitu kan. Karena saling membutuhkan itu manusia tuh harus saling memberi manfaat. Iya. Ya kan, nggak bisa kalau misalnya gue ngambil manfaat dari Putri doang, tapi Putri nggak bisa mengambil manfaat dari gue gitu. Iya. Pasti harus ada timbal balik gitu kan. Manusiawi lah. Itu namanya manusiawi gitu kan ya, namanya maksudnya makhluk sosial yang sebenarnya. Jadi paling males banget kalau misalnya ketemu orang yang cuma pengen dapat manfaat dari kita, tapi ketika kita minta manfaat dari dia tentang apapun itu gitu kan, dia nggak ada gitu. Ngusahain aja nggak ya? Nah gitu, jangan sampai ya, Jangan sampai sih. pasti banyak gitu. Kayak gitu lagi. Ada juga teman yang suka dibego-begoin sama Pak Boy, ada Banyak. Ada. Padahal dan udah dikasih tahu tapi gitu kan, enggak dong kasih eta gitu kan, eta ke hayang saya kan Herman saya mah. Nah, itu ada. Rarud Mei guys. Ya, gitu. Oke, tapi satu hal yang penasaran banget yang pengen ikut tanya ke kalian gitu yang ada di sini adalah hal yang terpenting dalam pertemanan tuh apa sih menurut kalian? Terpenting. Misalnya kita mau temenan nih sama orang gitu kan, atau kita ada dalam satu kelompok gitu kan, temenan. Yang paling penting yang harus lo punya pada saat lo pengen berteman tuh apa sih? Apa ya? Mikir dulu ini. Padahal udah ada contekan ya, Wak. Masih aja mikir. Kalau menurut gua adalah tadi kata Sophie, saling mengerti, tahu dan mengerti. Ketika gua tahu dan gua harus ngerti gitu. Iya sih bener. Kalau misalnya nggak mengerti, percuma lu temenan sama lu, nggak akan satu frekuensi. Kenapa harus mengerti itu? Karena biar satu frekuensi, dan yang paling enak berteman adalah yang satu frekuensi. Benar. Gilanya sama, Bobroknya bobroknya sama. sama gitu kan, begonya juga sama gitu, pintarnya juga sama, cantiknya juga sama gitu. Bisa menyesuaikan. Yes gitu, tapi menyesuaikannya dalam tanda kutip positif, Positif, jangan menyesuaikan kayak londok ya, nggak boleh. Enggak. Kesini iya, kesana iya, nggak boleh juga gitu. Dan saling mengingatkan Iya sih. pastinya gitu. Seru banget sebenarnya, pengen banget ngobrol-ngobrol lama, tapi kalau misalnya kita ngobrol mengenai pertemanan itu nggak cukup 1 jam ya, kasihan lah memorinya editor gue gitu kan, marah gitu, gue ngobrol lama banget, kasihan lah ya gitu. Tapi gue punya challenge di antara ini, sedih banget sih kalau ini, maksudnya kalau misalnya full tuh pasti Seru kan? seru gitu. Pasti. Cuma kan ini gak datang semua, cuma gak apa-apa lah yang ada di sini aja gitu gengs gitu kan. Pasti kalau misalnya anak-anak Unigal udah tahu sih kalian tuh termasuk geng apa gitu kan. Hanya orang-orang tertentu aja lah yang tahu itu. Iya. Apalagi di fakultas kita nih, siapa sih yang nggak tahu angkatan 2016 sama kita? Aduh, Lambe FC. Bercanda guys gitu. Tapi kalau misalnya kepo boleh ada kok Instagram geng kita. Bercanda ya. Oke, challenge-nya adalah saling tunjuk. Nanti gue bakal bacain misalnya siapa ya di antara kalian yang paling apa, tunjuk. Siapa yang apa, tunjuk. Dan ini lumayan banyak ya. Wow. Oke. Siap ya? Siap. Siap. Oke, siap. Siapa yang paling suka makan? Ini gimana sih? Oke, siapa yang paling suka jahil? Semuanya jahil. Semuanya sih jahil. Siapa yang paling mesum pikirannya? Opi, pokoknya Opi. Siapa yang paling bucin? Siapa yang paling bawel? Siapa yang paling kalem? Siapa yang paling pintar? Siapa yang paling berani? Siapa yang paling bijak? Siapa yang paling bingung? Siapa yang paling galau? Dila sih. Dila, benar. Benar Dila sih paling galau. Paling banget. Alhamdulillah ya Allah. Cuma pengen nikah cuy. Ya. Didoain ya Doain. mudah-mudahan Amin. lancar. Oke, siapa yang paling banyak cowoknya? Dua sama ya. Dua. Mewakili. Iya, gebetan orang kamera. Mengakui guys, mengakui. Bercanda ya. Siapa yang paling setia?
paling receh? Setia. Setia, Siapa yang paling keras ketawanya? Siapa yang paling pecicilan? Siapa yang paling galak kalau marah? Aduh, siapa yang nggak ada kita mah? galak semua sih Galak kita semua mah. sih ya. Oke. Siapa yang paling cantik? Sorry ya, semuanya cantik. Kita semuanya cantik. Oke, gitu cantik. Selesai. Ada yang mau nambahin pertanyaan? Enggak ya? Siapa yang paling Siapa yang paling sering di PHP-in? Oh iya. bonus ya buat Pep, please deh. Jangan Kak, jangan menggantungin hubungin jangan menggantungkan hubungan orang gitu kan, karena cewek itu butuh kepastian boy. Teruntuk inisial TT. Hampir-hampiran ya, Wak. Oke, kesan dan menurut kalian kesan selama kita berteman apa nih? Dan pesannya juga deh. Kesan yang paling berkesan tuh apa ya? Banyak. Pesan Mungkin ada ini suatu kejadian yang paling berkesan tuh kita tuh yang namanya pertemanan kan nggak selamanya harmonis ya. Benar. Pasti ada cekcoknya, Iya. ada gunternya gitu kan. Tapi alhamdulillahnya kita bisa balik lagi. Itu sih yang paling ya. berkesan. Jadi kita tuh meskipun kita sering ada cekcok, pertengkaran, tapi kita tuh nggak pernah jauh gitu. Dan kita tetap balik balik lagi. Intinya kan saling mengerti kan. kuncinya itu. Itu sih yang paling berkesan. Iya. Mungkin pesannya jangan lupain aku ya. Oh, sedih aing mah. Itu musik romantis masalah. Menurut lo Put, kesan dan pesan selama berteman khususnya di kita nih. Berkesan banget sih tentang kebersamaannya, tentang apalagi kebersamaan saat ulangan. Solidaritasnya itu loh ya. Wah, solidaritasnya gitu. pokoknya ini geng guys. perkumpulan teman seperti kita tuh gitu pokoknya gitu deh. Pokoknya Susah itu dijelaskan kebersamaan dengan kata-kata ya. kebersamaannya. Kalau misalkan susah senangnya juga selalu bareng gitu. Terus pesannya jangan gimana ya, tetap kompak, tetap jaga silaturahmi meskipun kita nanti udah LDR ya? Udah sibuk dengan kesibukan masing-masing, kita harus tetap gimana ya, luangin waktulah buat kumpul gitu. Yes. Sophie. Nice. Buat kesannya ya, kesannya apa ya? Banyak sih kesannya, cuma mungkin ngutip dari yang tadi cerita pas waktu SMA gimana tentang perkuliahan, nah kesannya itu ternyata kuliah itu bukan seperti itu. Ternyata banyak teman, ada teman yang memang benar-benar teman gitu. Bahkan saya mendapatkan teman yang sesungguhnya itu di usia-usia yang Sekarang yang menurut ini orang lain gitu. nggak mungkin dapat gitu Dan ya. kesannya itu sangat banyak lah, udah tadi salah satunya disebutin. Dan mungkin kalau pesannya jangan lupa untuk selalu say to say. Yes. Ya meskipun kita jarak jauh. Kalau menurut gue pribadi, kalau boleh ya nih, nggak apa-apa dong host ngasih pendapat nggak ya. apa-apa Karena kan dong. aku kan member kalian. Iya, bener-bener Ter ya nih Maya. Ter ya. Iya. Kalau menurut gue kesannya adalah ketika gue berteman sama kalian semua adalah baru kali ini gue ngerasain gue punya teman, gue punya sahabat tapi rasanya keluarga gitu. Jadi kalian tuh bukan sekedar teman, bukan sekedar sahabat, tapi lebih dari itu yaitu keluarga gitu. Kalau keluarga kan ya lo artikan sendiri gitu, arti keluarga bagi lo apa gitu kan. Kalau menurut gue, dan pesannya adalah benar jangan putus silaturahmi dan selalu komunikasi ya, paling terpenting adalah komunikasi. Karena gue tuh punya juga sahabat-sahabat dari SMP dulu misalnya, atau dari SD jarang komunikasi, lupa juga cuy gitu kan. Makanya bersyukur banget kita hidup di dunia yang udah modern gitu, yang segalanya sekarang serba gampang gitu kan, apalagi sekarang ada teknologi, adalah itu benar-benar mempermudah kita untuk komunikasi gitu kan. Dimana nanti sedih sih sebenarnya kalau misalnya boleh diceritain adalah kita aja sekarang yang mungkin udah jarang banget ada kelas gitu kan, waktu kuliah tuh udah jarang banget ketemu. Kalau mau kumpul susahnya minta ampun, harus direncanain min 1 minggu baru bisa gitu kan. Itu yang paling sedihnya. Dan mungkin untuk adik-adik kita yang lagi kuliah,
mungkin mereka tuh lebih sedih lagi karena mereka udah harus terpisah jarak karena pandemi ini gitu Ya, kan. belajar di rumah lah gitu. Gitu. Makanya kita merasakan. lebih bersyukur karena kita udah ngerasain dunia kampus kayak gimana, dunia teman di kampus kayak gimana selama 4 tahun gitu kan. Dan mungkin yang sedihnya cuma wisuda aja gitu ya, online ya. Oke, sabar ya Wak ya. Oke, gitu dong. Oke, satu lagi nih dari kalian bertiga, satu kata untuk e-podcast. Semangat. Sukses. Berkali ini loh yang gak mikir ditanya tentang e-podcast. Biasanya kalau ditanya tentang e-podcast apa ya, cuma kalian yang langsung gitu loh. Sukses selalu, terima kasih. Oke deh gitu. Nah, semuanya karena ini udah ngobrol-ngobrol juga nih sama teman-teman gue juga. Misalnya kalian penasaran, nanti ada Instagramnya di bawah, tolong editor ya, tolong kasih Instagram mereka, itu kan butuh followers katanya gitu ya. Gitu ya, dan kita bakal mengudara bareng lagi lewat rupa dan suara, di mana lagi kalau bukan di e-podcast.